teman-teman, balik lagi sama Zulfana Salima di akun Instagram @vencianto. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas tentang sosok pahlawan wanita yang berasal dari Jawa Tengah. Siapa sih kira-kira? Oke, kita lanjut ke latar belakangnya dulu. Jadi, Raden Ajeng Pustiawulandisi Rengga Edi atau yang biasa disebut juga Nyi Ageng Serang adalah sosok pahlawan wanita yang berasal dari Purwodadi, Jawa Tengah. Beliau lahir pada tanggal 2. Jadi beliau ini lahir di kalangan bangsawan dan di lingkungan yang udah nanamin nilai-nilai religius dan tradisional. Oke, kita lanjut ke pendidikan dan perjalanan hidupnya. Jadi di masa itu, Nyi Ageng Serang gak ngedapetin pendidikan yang benar-benar maksimal dan terbatas banget. Apalagi Nyi Ageng Serang ini adalah seorang perempuan. Tapi hal itu gak ngebatasin semangat belajarnya yang tinggi. Apalagi Nyi Ageng Serang ini udah dapat pendidikan awal mengenai ajaran Islam dan budaya Jawa oleh keluarganya. Selama perjalanan hidupnya, beliau menikah dengan Pangeran Diponegoro yang merupakan pemimpin perang pada Perang Diponegoro. Pernikahan ini membawa pengaruh besar mengenai peran dan perjuangan dari Nyi Ageng Serang. Beliau gak hanya mendukung suaminya dalam perlawanan melawan penjajah Belanda, tapi beliau juga berperan aktif dalam berbagai aspek. Oke, kita lanjut ke jasa kepahlawanannya. Jadi kan kita tahu kalau Nyi Ageng Serang ini nggak hanya ngedukung suaminya dalam peperangan melawan penjajah Belanda, namun beliau juga berperan aktif pada abad ke-19 dalam Perang Diponegoro. Yang pertama, pengumpulan dan pemimpinan pasukan. Jadi beliau ini dikenal sebagai pemimpin yang tangguh. Bersama suaminya, beliau ngumpulin dan juga memimpin pasukan. Peran ini nggak hanya nunjukin keberaniannya, tapi juga nunjukin kemampuannya dalam organisir Perang Diponegoro. Oke, yang kedua adalah penyediaan logistik. Jadi penyediaan logistik di sini maksudnya beliau mastiin persediaan makanan, senjata, dan peralatan lainnya yang dibutuhin oleh pasukan perang. Oke, yang kedua yaitu penggalangan dukungan masyarakat. Jadi beliau ini manfaatin pengaruhnya buat galangi dukungan masyarakat dan juga wilayah-wilayah yang terlibat. Lalu yang keempat, penyelamatan dan bantuan kemanusiaan. Jadi beliau ini ngebantu masyarakat yang terlibat atau terkena pengaruh pada Perang Diponegoro dan juga membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan sifat kemanusiaan dan rasa empati dari Nyi Ageng Serang. Nah, beliau ini dikenal sebagai pribadi yang peduli terhadap masyarakatnya. Makanya beliau ini pada saat itu ngebantu masyarakat yang membutuhkan dan juga terlibat dalam membangun fondasi pendidikan dan kesejahteraan di tengah konflik yang sedang berkecamuk. Kita lanjut ke wafatnya beliau. Jadi seumur hidupnya sampai akhirnya beliau ini ngedukung suaminya. Namun sayangnya Perang Diponegoro ini gak berakhir dengan kemenangan penuh. Jadi beliau wafat pada tanggal 18 September 1838. Wafatnya beliau menjadi bukti kedabahan dan pengabdian seumur hidupnya pada kemerdekaan dan perjuangan keadilan. Hal ini ngehamin kita buat ngehargai perjuangan perempuan Indonesia dalam perjuangan melawan penjajah Belanda dalam sejarah Indonesia. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah Nyi Ageng Serang ini, Nyi Ageng Serang ini merupakan sosok perempuan dan pemimpin pasukan yang tangguh. Jadi Nyi Ageng Serang ini gak hanya ngedukung suaminya dalam Perang Diponegoro, tapi juga berperan aktif dalam perjuangan sosial. Nah, hal ini kita bisa tiru mengenai keberaniannya dan juga dedikasinya. Oke, kita lanjut ke hal yang bisa kita tiru dari kisah Nyi Ageng Serang. Jadi, hal yang bisa kita tiru dari kisah Nyi Ageng Serang ini, kita bisa tiru kalau kita minat betapa pentingnya mendukung perjuangan dan keadilan kemerdekaan Indonesia. Dan juga semangat belajar yang tinggi, keberanian, dan rasa empati ini juga merupakan sifat-sifat yang patut kita tiru dari kisah Nyi Ageng Serang. Dan juga kontribusi dalam perjuangan sosial ini juga penting kita tiru. Kenapa? Karena mengingat betapa pentingnya kita dalam membantu masyarakat dan sesama yang saling membutuhkan. Baik, sekian dari Storytelling Zulfana Salima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.